Di kejauhan Henry melihat Yen dibawa pria-pria berbadan kokoh dengan Sucian dan Yorin yang berjalan di belakang. Dia berlari mengejar mereka, tapi saat sudah di luar, dia kehilangan jejak. Dia tidak melihat siapapun di sana. Dia yakin jika mereka sudah pergi dengan mobil yang sudah disiapkan di depan pintu klub. Sebab di hitam berhenti di depan klub tak lama kemudian, sosok pemiliknya keluar. Ketika Henry pergi dikengari, dia takut Taeyong serius dengan ucapannya membunuhnya. Jika hal buruk terjadi pada Yen, itu berarti hidup Henry akan berakhir sekarang juga. Mana Yen? Mereka membawa Yen pergi. Aku gagal mengajarnya. Sebuah pukulan mendarati wajah Henry. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali, hingga membuat wajah Henry memelar dan bibirnya berdarah. Kau memukul itu sampai mati pun tidak akan membawa Yen ke sini. Tenanglah, yang penting sekarang adalah menemukan Yen. Taeyong membuka aplikasi di ponselnya. Dia melacak keberadaan Yen dengan ponselnya. Beruntung Yen membawa ponselnya sehingga Taeyong bisa melacaknya. Dia berada di gudang bekas penyimpanan barang Jin Group. Taeyong mendia USB di ponselnya. Tak menunggu lama terdengar jawaban dari orang seberang. Bawa berapa anak buah kita ke gudang Jin Group yang sudah tak terpakai. Ucapnya tegas. Aku sudah memperingatkanmu tentang ini. Aku tak bisa menghentikan Yen. Dia terlalu berambisi ingin membuktikannya padamu. Jika sampai dia terluka parah, jangan harap kau melihat matahari besok. Desis Jin penuh penekanan. Amarahnya sudah di puncak, tapi sebenarnya dia bersalah dalam hal ini. Jika dulu dia percaya Yen dan berkata padanya dia akan menyelidikinya, mungkin Yen tidak akan menyelidikinya dan tertangkap mereka. Gadis itu sangat ceroboh saat mengambil keputusan. Dia tidak pernah memikirkan akibat yang akan terjadi. Jika kau menginginkan kau di sini selamat, temui aku di lantai 2 gedung ini. Pastikan kau datang sendiri. Taeyong meremas kertas itu dan membuangnya. Ruang mana yang dimaksud? Taeyong menaiki tangga dengan langkah cepat. Akhirnya dia mendengar suara Yen berteriak. Dibukanya pintu yang dia yakini tempat Yen disekap. Taeyong mendekati Yen dan memeriksa keadaannya. Tidak ada luka selain memar di pergelangannya. Syukurlah kau tidak apa-apa. Taeyong meluk-eluk Yen. Manis sekali, aku belum pernah melihatmu bersikap manis seperti ini, ucap Yorin yang baru memasuki ruangan itu bersama Sok Jin. Dengan mudahnya Yen sudah berpindah tangan ke salah satu bodyguard Yen, sedangkan bodyguard lain menghalangi Taeyong mendekati Yen. Aku akan melepasnya jika kau mau mendatangi ini. Yorin memberikan sebuah kertas pada Taeyong. Pria itu melebarkan matanya saat membaca isi kertas itu. Jangan gila, Kim Yorin. Aku harus memberikan 50% saham padamu dan melimpahkan proyek miliaran won pada perusahaan Jin. Anggap saja kau membeli gadis ini. Yorin menarik rambut Yen. Baiklah, lepaskan Yen dan aku akan menandatanganinya. Tapi jangan harap kau hidup tenang setelah ini. Sejak ini jangan lakukan ini, teriak Yen. Matanya menatap Taeyong dalam memohon.
Taeyong agar tidak memberikan sahamnya. Yoren sudah ambil uang perusahaan banyak sekali. Kim Sung-jin, untuk apa kau melakukan ini? Aku ingin Chen Group berada di posisi pertama dan disegani oleh perusahaan lain. Menggeser posisi CK Corporation, aku ingin perusahaanku lebih besar dari milikku, jelas Jin. Dan aku ingin membalas kematian ayahku. Apakah kau ingat TH Company? Kau membuatnya bangkrut karena menarik semua investasimu waktu itu. Perusahaan itu tidak menghasilkan apapun dan hanya menguras perusahaanku saja. Taeyong menatap sekelilingnya, pintu di belakangnya tidak dijaga bodyguard. Semua pria besar itu ada di depannya. Supaya dia muncul di otak Taeyong, biarkan dia mendekat padaku. Aku harus memastikan jika gadis itu tidak terluka sedikit pun. Itu tidak ada gunanya meskipun dia terluka. Apa aku akan mengajar kau sendirian? Kim Taeyong Jin tertawa. Bawa dia padaku. Nada Taeyong naik satu oktav. Setelah ini kau harus lari dan aku tidak ingin kau berhenti, apalagi terjatuh. Bisik Taeyong di telinga Yen. Sunbae, Taeyong kembali menjauhi Perian. Aku akan terus bersamamu saat aku melepaskan pelukanku. Kita berlari ke lantai satu. Anak buahku dan polisi sudah berjaga di sana. Jelas Taeyong bisa cium mereka. Lihatlah, sedang bos sudah jatuh cinta dengan tikus kecil ini. Cipir Yorin. Cukup tuan, tanda tangani kertas itu dan kau bisa melanjutkannya di ranjang, tambah Jin. Sedangkan Jin dan Yoren berlari berlawanan karena polisi mengejarnya. Taeyong tergeletak sambil memeluk Yen di atasnya. Gadis itu bangun memastikan keadaan Taeyong. Pelipis dan dadanya tertembak mengeluarkan darah. Henry yang melihat itu dengan cepat menyuruh anak buah Taeyong membawa posisi masuk ke mobil. Henry melajukan mobilnya dengan cepat sedangkan Yen dan Taeyong berada di kursi penumpang. Sejanim, buka matamu. Air mata Yen mengalir di pipinya. Tangannya mengusap pipi pria yang tidak sadarkan diri. 2 jam berlalu tapi belum ada dokter yang keluar dari ruang penanganan. Taeyong itu membuat Yen makin khawatir. Ia terus menangis dan berdoa untuk keselamatan pria yang sangat dicintainya itu. Seorang dokter keluar dari ruang tempat Taeyong berada. Apa kalian keluarga pasien? Ian dan Henry langsung mengangguk. Kita bersyukur karena peluru itu belum mengenai jantungnya, tapi meskipun begitu kita belum bisa tenang karena pasien sekarang sedang koma dan luka tembak di dadanya dan pelipis. 2 tulang rusuknya juga patah. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Berdoalah agar dia cepat sadar. Ian semakin terisak dengan tangisnya setelah mendengar ucapan dokter parubaya itu. Bolehkah kami menemuinya, dok? Tanya Henry. Ya, setelah dia dipindahkan ke ruang rawat, jauh dokter. Semalaman Ian berjaga bersama Taeyong. Tangannya terus menggenggam tangan Taeyong yang tak terpasang yang sudah semalam. Tapi keadaan Taeyong belum ada perkembangan. Sepertinya Taeyong sedang mimpi sangat indah hingga dia belum ingin bangun.
bunyi data yang tak berhenti dari alat pendeteksi jantung membuka telinga Yen. Mata gadis itu pun menoleh ke arah monitor di samping Taeyong. Monitor itu menunjukkan garis lurus dengan panik. Yen memanggil dokter. Tidak lama seorang dokter dan perawat masuk ke ruangan Taeyong. Suasana di kamar rawat Taeyong sangat tegang. Para suster sibuk mempersiapkan alat efek kejutan suntikan dan sang dokter sedang memeriksa alat yang menghubungkan monitor kaki dengan Taeyong. Semua alat masih tertempel dengan sempurna. Berikan suntikan adrenalin, ucap dokter pada bayi itu sambil menekan dada Taeyong. Lalu dokter memberikan suntikan. Saat lalu monitor kaki kembali menunjukkan garis zigzag. Detak jantungnya lemah, dok, ucap suster yang melihat monitor. Sudah 3 hari berlalu semenjak kejadian itu terjadi. Hilangnya denyut jantung Taeyong. Yen beruntung karena Tuhan mengabulkan doanya saat dia dipaksa keluar dari ruangan Taeyong. Yen terus berdoa hingga dokter yang menangani Taeyong keluar dengan kabar baik. Tapi meskipun begitu, sampai sekarang Taeyong belum membuka matanya sama sekali. Sunbae, aku mohon buka matamu, pinta Yen. Matanya terus menatap Taeyong yang sedang tidak sadarkan diri. Yen, istirahatlah, kami akan menggantikanmu menjaga Taeyong, ucap Henry saat dia dan Hani memasuki kamar rawat Taeyong. Dia ipar pada gadis ini. Yen menggeleng, dia tidak mau meninggalkan Taeyong hingga pria itu membuka mata. Adalah penampilan Yen kini. Sudah 3 hari dia tidak makan, hanya minum saja. Wajahnya tanpa apapun, matanya sembab, bibirnya pucat. Sudah 3 hari dia hanya duduk di samping ranjang Taeyong dan menatap pria yang masih setia memejamkan matanya itu. Yen menatap Henry bingung. Keinginan terbesarnya melamar saat lulus dengan nilai yang bagus. Lanjut Hani, jika begitu kapan dia akan membuka matanya ini? Yen kembali menangis. Secepatnya dia akan membuka matanya. Sekarang Adira dulu dan makan. Aku yakin Taeyong tidak ingin kau sakit. Hani, benar. Taeyong akan membunuhku jika tahu aku tidak bisa menjagamu, sambung Henry. Bagaimana Taeyong menyukainya jika dia seperti ini? Dia sudah bodoh. Sekarang ditambah penampilannya yang jelek, pasti Taeyong akan semakin tidak menyukainya. Yen langsung mandi dan memakaikan lip kerja di bibirnya. Yen terlihat lebih fresh saat keluar dari kamar mandi. Hani yang melihatnya pun menarik Yen agar duduk di sofa. Hani membuka makanan yang dia bawa. Habiskan semua ini, perintah Hani. Yen hanya mengangguk patuh. Dia memang belum makan selama 3 hari ini. Selesai Yen makan, Hani dan Henry pamit kembali ke kantor. Selama Taeyong dirawat, Henry lah yang mengerjakan semua pekerjaan Taeyong dan Hani. Tentu saja dia mengerjakan pekerjaan Yen. Selama Yen menunggu, Taeyong dia tetap dihitung masuk kerja, jadi dia akan tetap mendapat nilai bagus. Yen yang baru memejamkan mata langsung menatap Taeyong. Kebahagiaan terpancar di mata Sunbae. Syukurlah kau sadar. Apa ada yang sakit? Apa perlu aku panggilkan dokter? Taeyong menghiraukan pertanyaan gadis itu. Bagaimana keadaanmu? Apakah terluka? Yen menggeleng, aku sama sekali tak terluka. Aku akan memberitahu dokter. Sunbae sudah sadar. Baru selangkah Yen mengangkat tangannya sudah digenggam Taeyong. Aku yang duduk, aku yang melihatmu, jawab Taeyong lemah.
Sebentar saja, biarkan aku mengisi energiku. Mereka berpelukan beberapa menit. Taeyong mengakhiri pelukannya dengan ucapan Yan, terima kasih. Ucapnya tersenyum meskipun wajahnya pucat, tapi dia tetap tampan di mata Yan. Ada dekatnya di mata, tapi di mata semua gadis yang melihatnya. Yan terpaku menatap Taeyong, hatinya berdebar. Baru saja Taeyong menciumnya. Pria itu menciumnya lagi setelah sekian lama dia menjauhi pria itu. Apa yang kupikirkan? Tanya Taeyong. Sekarang dia mencium Yan lebih lama dari sebelumnya. Bibir mereka menempel, tapi sertakan kerinduan dari keduanya. Bagaimana dengan Hyorin dan Chen? Mereka berhasil kabur. Para polisi kurang cepat mengejarnya. Yan terdiam. Apakah mereka akan kembali dan membunuhku karena sudah membocorkan rahasia mereka? Ketakutan sangat terlihat di wajah Yan. Tidak aku biarkan mereka menyentuhmu selai rambut. Aku akan melindungimu. Dia menggenggam tangan gadis yang berada di depannya. Suara ketukan pintu terdengar. Suara suster masuk dengan beberapa peralatan di nampan yang dibawanya. Kondisi Tuan Kim sudah membaik. Saya rasa matahari pagi sangat baik setelah beberapa hari terus berada di ruangan. Tapi apakah benar tidak apa-apa? Maksudku, bukankah luka tembaknya parah? Lukanya sempurna lipat. Saya permisi, ucap suster itu. Dia kembali menarik Yan mendekat dengannya. Setelah suster itu menutup pintu, dia tersenyum melihat Yan yang mengkhawatirkannya. Gadis itu terlihat sangat menggemaskan. Taeyong menarik Yan hingga gadis itu jatuh di ranjang. Taeyong yang tidur menyamping bisa menatap Yan dengan leluasa. Dia membayangkan saat hari kelulusan Yan pada hari itu dia akan melamarnya. Tapi jika kejadian ini terjadi lagi sebelum kelulusan Yan dan dia tidak selamat, dia pasti akan sangat menyesal. Lalu apa dia harus melamar Yan setelah ini? Sampai ucap Yan mengembalikan Taeyong ke dunia nyata. Kemarin aku bermimpi kau akan meninggalkanku dan aku tidak mau itu terjadi, ucap Taeyong. Yan terdiam mengingat kejadian sebelum Taeyong kehilangan detak jantungnya. Dia mengatakan jika dia akan pergi dari kehidupan Taeyong, apa mungkin Taeyong mendengar semua ucapanku? Pikirannya kembali ingat film yang pernah dia tonton. Di film itu sang suami terus bicara pada istrinya yang sedang koma. Tak lama kemudian istrinya pun sadar. Yan menutupi dirinya yang bodoh sampai hal seperti ini saja tidak diketahuinya. Yan terdiam. Baru kali ini dia mendengar permohonan dari Kim Taeyong, pria yang terkenal dengan ucapan sadis dan memerintahnya. Sekarang memohon-mohon pada Yan agar tidak menjauhinya. Yan mengangguk di pelukan Taeyong. Pria itu tersenyum dan mengusap kepala gadis itu lembut. Yan yang merasakan kenyamanan itu tak bisa menghindari rasa kantuknya. Dia pun tertidur di pelukan Taeyong.